Assalamualaikum, selamat datang di channel Calon Sudawan. Pada video kali ini kita akan membahas regresi linear berganda atau regresi linear jamak menggunakan Python. Di sini saya menggunakan Jupyter Notebook untuk melakukan eksekusi atau melakukan coding Pythonnya ya. Tentu yang pertama kali yang harus kita siapkan adalah Jupyter itu sendiri. Saya sudah menginstal Anaconda. Kemudian untuk Jupyter sendiri tampilan sebagai berikut. Kemudian nanti kita siapkan data. Di sini saya punya data itu full consumption dalam format CSV. Nanti kita akan panggil, kemudian kita akan olah menggunakan regresi linear berganda. Baik, kita langsung saja kita buka lembar kerja baru kita, new Python 3. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan setelah kita membuka lembar kerja baru kita ini ya. Coba saya buat dulu nama filenya supaya nanti otomatis tersimpan. Misalnya tugas 1 linear berganda gitu ya. Jika Anda ingin memberikan nama, silakan di belakangnya. Oke, baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah terlebih dahulu kita melakukan import untuk import pandas aspd. Berikutnya import numpy asnp. Selanjutnya adalah import matplotlib.pyplot asplt. Coba kita jalankan. Kalau ada error kita akan perbaiki ya. Kita akan gunakan sementara ini dulu yang kita import. Nanti sambil berjalan kita akan import lagi library yang kita butuhkan ya. Selanjutnya kita akan melakukan proses import dataset. Tadi namanya sudah saya tadi dia ada di source. Dan namanya adalah apa nih? Full consumption CSV ya. Saya beri dengan nama df pd read CSV dalam kurung, kita tinggal coba copy aja. Selanjutnya kita buat df. Ya, tampil dataset kita sebagai berikut. Jadi ini dataset tentang apa? Tentang CO2 emisi, ya kan? Dimana nanti di sini ada penggunaan minyak, ada macam-macam atribut, ya kan, dari sebuah merek mobil ya. Kita akan melakukan analisis terhadap data ini. Kemudian yang perlu kita lakukan, yang kita coba tampilkan beberapa saja. 10 saja misalnya. Oke. Jika sudah, kita akan menseleksi terlebih dahulu mana atribut yang mau kita olah, karena di sini kan ada banyak jenis atribut atau fitur ya. Kita pilih yang kita butuhkan saja. Saya coba milih beberapa dengan cara sebagai berikut. Saya buat df1 sama dengan df. Oke, df di sini artinya df1 di sini adalah dataset yang baru, di mana dataset ini adalah hasil dari seleksi dari data set yang sebelumnya full consumption itu ya. Oke, tinggal kita pilih saja atribut yang kita butuhkan. Ya, ini saya pilih yang memang sudah dalam bentuk numerik saja. Oke. Dan yang terakhir CO2 emisi. Dan yang perlu diketahui nanti yang menjadi atribut Y-nya atau variabel Y-nya itu adalah CO2 emisi, sedangkan variabel X-nya adalah engine size, silinder, dan fuel consumption. Jadi
Perbedaan dengan regresi linear berganda dengan linear sederhana itu terletak di jumlah X-nya ya kan. Jumlah atribut X-nya itu lebih dari 1, maka itu adalah regresi berganda. Kemudian kita tampilkan DF1. Ya. Datanya tampil sebagai berikut. Kita munculkan beberapa. Ya, 10 yang pertama saja. Berikutnya kita lakukan adalah setelah melakukan seleksi, kita akan melakukan proses data cleaning ya. Dimana di sini ada data yang bernilai kosong, bukan 0 ya. Sehingga kita perlu atasi terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. Kita isi aja dia. Kita buat df.fillna dalam kurung. Kita isi dengan nilai rata-rata dari masing-masing atribut itu sendiri. Kita tampilkan CDF titik 10 saja. Kita jalankan. Oh, di sini masih DF1. DF1, di sini DF1. Nah, kalau DF nanti dia ke atas lagi ya. Oke. Dari DF1 ini kan sudah kita seleksi, tinggal kita isi. Jadi nan ini berubah jadi nilainya 257. Oke, selesai. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah melakukan proses visualisasi data. Yang pertama, visualisasi datanya kita gunakan histogram terlebih dahulu. Oke. Tampilkan. Baik. Berikutnya kita coba buat deskripsi ya. Deskripsi dari data kita ini, engine cylinder full consumption. Datanya seperti apa ini? Kita buat deskripsinya CDF ya. Total datanya ada 921, rata-ratanya masing-masing atribut ini ya. Oke, kemudian berikutnya untuk standar deviasinya ini nilai terkecil, nilai terbesar, baru ada nilai kuartil 1, 2 dan 3 di sini. Oke. Jadi itu untuk deskripsi dari data kita ini. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan proses visualisasi menggunakan scatter karena kita ingin melihat hubungan dari ketiga data kita ini ya terhadap CO2 emisi. Oke, caranya sebagai berikut. Ya. Cepat saja. Kita buat pertama scatter, PLT scatter antara engine size dengan CO2 emisi, berikutnya silinder dengan CO2 emisi, full consumption dengan CO2 emisi. Berarti ada 3 ya scatter ini, ada 3 buah scatter di dalam satu buah koordinat kartesius. Untuk yang engine size terhadap CO2 itu warnanya warna biru, berikutnya silinder nanti warna merah, berikutnya yang full consumption nanti warna hijau gitu ya. Kemudian untuk label X-nya itu ketiga variabel ini, selanjutnya untuk Y labelnya adalah CO2 emission ini. Kita jalankan. Oke, jadi bentuk dari scatter kita itu 3 sekaligus ya. Nah, itu tampak sebagai berikut. Jadi sebaran datanya seperti ini. Jika kita perhatikan memang masing-masing dari scatter ini menunjukkan sebuah arah, yaitu jika nilai X-nya semakin besar, maka Y-nya atau CO2 emisinya juga semakin besar, semakin tinggi gitu ya. Jadi ini memang bisa datanya cukup baik jika kita menggunakan regresi. Karena regresi sendiri itu adalah persamaan garis ya. Ada arah. Berikutnya kita lanjutkan dengan melakukan proses regresi. Oke, kita sudah siapkan. Oke, ini saya jelaskan satu persatu. Baik, yang perlu kita lakukan di proses pertama ini adalah membagi data terlebih dahulu. Mana data yang bertindak sebagai train dan tes ya. Jadi kita coba bagi dulu datanya. Misalnya kita bagi menjadi 70%. Max random run
Nah, ini DF-nya CDF nih. Dari CDF, kemudian di sini udah ganti CDF. Di mana MSK ini, ya kan, MSK itu adalah 70% dan trennya adalah MSK itu sendiri. Ya, berarti 70% dari CDF. Berikutnya tesnya, yang data yang akan kita lakukan untuk testing atau pengujian itu adalah sisa atau kebalikan dari 70% tadi, berarti 30%-nya. Secara acak. Jadi kita tidak persis tahu datanya itu dari 921 itu data urutan ke berapa sampai berapa yang tren, berapa sampai ke berapa yang tes. Dia dibagi secara acak. Intinya 70 30. Kita coba jalankan. Selanjutnya kita lakukan adalah proses untuk regresi bergandanya sebagai berikut. Oke, di sini kita akan menginstal kita akan mengimport linear model dari sklearn. Kemudian kita beri nama regr untuk model yang tadi sudah kita import. Kita menggunakan linear regression. Berikutnya kita akan tentukan dulu dari train, ini kan ada train di sini ya. Kita bagi dulu, kita jelaskan dulu mana yang bertindak sebagai X, mana yang sebagai Y. Oke, jadi kita buat ini codingnya. Oke, sekali 3 ya. Oke, jadi engine saya cylinder full consumption dari train itu bertindak sebagai train X. Sedangkan CO2 emisi dari train ini ya, berarti dari 70% itu ya. Itu bertindak sebagai target atau variable Y-nya. Regr fit. Nah, di sini berarti kita terapkan. Berarti metode ini kita jalankan, kita fitkan terhadap data tren X tadi yang di atas dan tren Y. Di mana nanti regresi koefisiennya dan regresi interceptnya kita juga keluarkan hasilnya. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kita tunggu beberapa saat. Ya. Nilai untuk koefisien dari engine size itu besarannya adalah 1,8. Nah, berikutnya ini 3,4 untuk koefisien silinder, ini berurut ya, dan 15,33 untuk koefisien dari full consumption. Nanti sedangkan untuk interceptnya atau A-nya itu 39. Nilai ini nanti memang berpengaruh dari pembagian data tadi ya. Jadi kita bisa berbeda-beda. Misalnya coba saya jalankan lagi nih. Saya coba bagi 70-30-nya dengan random yang lain gitu ya. Saya klik lagi nih, saya jalankan lagi run. Kemudian ini saya jalankan lagi. Hasilnya berubah. Nah, tadi 1,8, sekarang jadi 1,6. Nah, tadi 3,5 ya. 35, sekarang jadi 3,4. Karena kita tidak membagi itu secara baku ya. Kita buat secara random. Baik, nanti kita akan coba latih dia sampai mendapatkan error yang paling bagus gitu ya. Bagus yang paling kecil gitu. Selanjutnya setelah kita dapatkan koefisien dari masing-masing atribut X kita dan intercept kita, selanjutnya kita lakukan proses pencarian nilai error. Berarti kita harus melakukan pengujian. Maka dari itu kita harus terlebih dahulu membagi datanya itu menjadi data kita ya yang 30% tadi ya. Data kita yang 30% yang mana itu? Yang di sini tadi sisa dari 0,7. Dari tes ini kita bagi terlebih dahulu. Ada yang bertindak sebagai tes X dan ada yang bertindak sebagai tes Y. Mana datanya? Datanya ya yang jadi tes adalah engine size, cylinder dan full consumption. Yang menjadi tes untuk variable Y-nya adalah CO2 emission. Nah, tapi sumber datanya di sini beda nih dari tes ya. Kalau yang tadi ini dia berasal dari data train gitu kira-kira. Coba kita jalankan. Oke, tidak masalah. Selanjutnya kita melakukan proses pencarian error sebagai berikut. Ya. Yang perlu kita perhatikan dari ini adalah kita terlebih dahulu melakukan import dari sklearn ya, sklearn matrix. Kita akan menggunakan MSE, baru berikutnya MAE dan RMSE ya. Nah, RMSE berikutnya adalah R2 score. Oke.
R2 score ini jika arahnya itu atau besarnya semakin mengarah kepada satu atau dekat kepada satu itu semakin bagus. Berarti hubungannya antara data X dengan Y itu hubungannya sangat sangat bagus gitu ya, sangat kuat. Cukup bagus lah hubungannya itu arah ke satu. Oke, kemudian di sini saya buat dulu hasil tes dari Y. Nah, hasil tes dari Y itu pakai underscore di belakangnya adalah hasil prediksi terhadap X ya. Jadi reg R-nya tadi itu kita terapkan, kita tes terhadap data tes X. Nah, dan ini akan menjadi perbandingan nanti antara data yang lama, hasil prediksi yang lama atau Y yang lama dengan Y yang baru berdasarkan prediksi. Dan di sini nanti kita akan akan tampilkan hasilnya. Untuk MAE-nya kita tampilkan sebagai berikut. Nah, ini nggak perlu, kita tidak usah pakai MAPE, ini saya hapus. Baru berikutnya MSE kita tampilkan sebagai berikut. Ya, berikutnya RMS juga kita tampilkan sebagai berikut, dan R2 score kita juga tampilkan. Sekarang kita tinggal jalankan. Jika Anda ingin mengikuti, Anda bisa pause ya. Anda bisa pause, bisa Anda ikutin pelan-pelan sambil dihayati. Perhatikan huruf besar kecil dan spasinya. Baik, di sini nilai dari root means errornya kita pakai ini misalnya 19,7 gitu ya. Sedangkan MSE itu nanti ketika dia diakarkan hasilnya ada RMSE. Oke, jadi ini memang proses sebelum dari RMSE. Sedangkan MI-nya 10. Kemudian untuk R2 score-nya cukup baik ya karena mendekati 1. Nah, tapi nilai ini juga bisa berubah. Nilai ini bisa berubah seiring dengan ketika kita mengganti nilai tren dan tesnya ini secara random, ini kita ubah lagi coba. Oke, berubah nilainya. Maka nilai ini berubah juga. Ini misalnya tadi 10 ya. Sekarang berubah. Dari 10,7. Nah, ini 16 ya kan. Tadi 19 ini. Nah, ini 0,94. Oke, jadi jika errornya itu semakin kecil, itu semakin bagus ya. Berbeda dengan R2 score. Jadi jika semakin kecil dia semakin bagus, kita bisa selesai di situ gitu. Jadi bisa dicari-cari. Nah, Anda silahkan cari mana error yang paling kecil. Misalnya perhatikan aja RMSE ya, ini 16. Tadi 19 sebelumnya. Kita jalankan dulu di sini, jalankan lagi, kita jalankan lagi. Nah, 17 masih kecil yang tadi ya. Ya, Anda bisa lakukan tes berulang kali untuk mendapatkan ya sebaik lagi 19 gitu. Oke, berarti tadi 16. Oke, kita berhenti di sini saja. Berarti ini cukup bagus untuk model regresi berganda kita. Demikian video kita untuk regresi berganda menggunakan Python ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ketika melakukan pengumpulan Anda simpan terlebih dahulu. Kemudian setelah melakukan penyimpanan Anda bisa download ya menggunakan format IPYNB ini. Oke. Kemudian itu akan dikumpulkan dan kita bisa bahas sama-sama nanti di kelas gitu ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.